Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Balai Pendidikan Layanan Internasional Alexandria Summer School, ada Ibu Tania, Bu Astrid, Ibu Lili, dan seluruh genap guru, staf dan karyawan yang hadir pada kesempatan ini, Pak Deputi, Pak John, Pak Adi, terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ibu Dwi, Direktur Al-Mijas yang hadir bersama kita. Kemudian ada Ibu Umi, kemudian Gus Selvi yang alhamdulillah sudah 2 kali jadi khotib di Alexandria Summer School. Tepuk tangan buat Bu Selvi. Tepuk tangan yang keras saya. Kemudian Ibu Afaf, terima kasih sebagai finance. Kemudian Pak Faiz, dan yang saya hormati ada juga bersama kita orang tua siswa Alexandria Islamic School yang insya Allah akan mendampingi putrinya, Ibu Yani. Ya, terima kasih Bu sudah berkenan hadir bersama kita hari ini. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Alexandria Islamic School yang saya banggakan. Jadi salah satu kegiatan wajib di Alexandria, Pak Gus, adalah melaksanakan kegiatan kami sebut overseas program. Sekali lagi, overseas program itu berangkat dari pengalaman kami bahwa ternyata pendidikan tidak cukup untuk merubah seseorang, tetapi perlu ada pengalaman, wawasan, dan tentu untuk mendapatkan wawasan pengalaman dia harus mencari baik interaksi termasuk bepergian. Itu penting. Saya kira nanti Gus bisa memberikan dalilnya sesuai dengan hadis, bahkan di dalam Al-Quran juga diatur tentang itu. Jadi anak-anakku sekalian, sudah 3 kali Alexandria mengadakan overseas program. Overseas program yang kita lakukan selama ini, dulu hasil observasi kami, kita laksanakan ke Turki. Jadi selama 3 tahun berturut-turut, Pak Kiai, Buya, Gus, kita ke Turki, ke Istanbul, ke Ankara, dan lain sebagainya. Pertimbangannya adalah saya yang menentukan waktu itu, karena Turki ini secara geografis memberikan pengalaman bagi anak-anak untuk mendapatkan ilmu yang cukup tentang khususnya mengenai geografis, karena berasal di 2 benua Asia dan Eropa. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kami juga menganggap bahwa kalau berangkat ke Turki itu kemudian bisa mendapatkan pengetahuan yang dalam, mengingat yang namanya Islam pernah hampir 600 tahun dipimpin oleh Ottoman, dari Bani Osmani yang pernah memimpin di Turki pada saat itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menganggap bahwa peradaban Islam itu tumbuh dan besar di
Turki di Osmania pada saat itu. Hanya persoalannya, anak-anakku sekalian, kemudian setelah kami lakukan observasi, setelah 3 kali berturut-turut, ternyata ada yang kurang dari perjalanan yang kita lakukan ke Istanbul, ke Turki, ke Istanbul, Ankara, kemana-mana di Turki. Akhirnya kami berkesimpulan ternyata lebih afdol kalau kita berangkat ke umroh. Pertimbangannya begini. Tadi saya sampaikan bahwa ada 3 pertimbangan, ada 2 pertimbangan. Pengalaman, mereka mendapatkan pengalaman. Jadi kalau umroh, mereka juga mendapatkan pengalaman, pengetahuan khususnya tentang Mekah, Saudi Arabia, Madinah, Saudi Arabia. Kita lembaga penegak hukumnya itu terbanyak di Indonesia. Dalam satu pemerintahan ada inspektur jenderal. Kemudian kita punya kepolisian sebagai penegak hukum kalau ada yang korupsi. Kemudian punya yang disebut kejaksaan penegak hukum, juga bisa menangkap koruptor. Ada KPK. Jadi ada 4 instrumen. Belum lagi Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawasi. Yang jadi masalah anak-anak sekalian, para hadirin sekalian, ternyata korupsi sekarang menjadi-jadi. Bahkan yang lebih parah, kalau dulu korupsinya kita dengar paling 1 miliar, 2 miliar, sekarang banyak triliun-triliun. Itu yang suaminya artis itu apa? Sampai ratusan triliun. Jadi makin menjadi-jadi. Ternyata ada yang keliru. Nah, tadi saya sempat bicara dan kemarin saya sempat bicara. Kita ada TAP MPR nomor 6 tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi yang mengatur tentang etika. Jadi saya penasaran, sudah begitu banyak aturan yang dikeluarkan, tapi kenapa kok masih terjadi korupsi di mana-mana? Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya lihat, oh ternyata kita keliru. Membuat aturan bagi para pejabat negara, tapi kita lupa bahwa sistem pendidikan mestinya menjadi awal untuk memperbaiki moral bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Jadi tidak bisa Pak serta-merta karena ada hukuman kemudian orang berhenti untuk melakukan korupsi karena takut akan masuk penjara. Tidak bisa begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, maka perlu dilakukan pembenahan moral bagi setiap anak bangsa. Caranya bagaimana? Salah satunya perjalanan spiritual. Saya diskusi dengan Pak Behekal, Pak Agus. Dia bilang kan dia sekarang dia ketua badan penyelenggara produk halal. Orang Islam itu sepreman-premannya mereka, badannya penuh tato. Ya, orang Islam anak-anak sekalian, badannya penuh tato, mereka minum minuman keras, tapi begitu dikasih babi nggak mau dia makan babi. Kenapa? Karena moralnya dibentuk dari kecil, dipahamkan bahwa makan babi itu haram. Jadi memperbaiki itu kita harus lakukan secara simultan. Jadi kalau mau membangun etika kehidupan berbangsa bernegara, tidak cukup membuat aturan bagi penyelenggara negara, para pejabat, tapi mulai dari sistem pendidikan harus dibenahi. Dan Pak Ibu Umi, teman-teman sekalian, saya kira ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Alexandria. Maka kami membuat apa yang kami sebut dengan Alexandria, di samping mendapatkan ilmu pengetahuan filosofinya, maka Alexandria juga memberikan mengharapkan anak-anak bisa mendapatkan peradaban, membangun adab, berakhlak mulia. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, kita tekankan akhlak yang mulia menjadi cara untuk membangun anak-anak dari Alexandria Islamic School. Tepuk tangan dulu semua. Jadi anak-anak sekalian, saya tidak terlalu panjang lebar.
Nanti akan kita langsung saja nanti manasik. Saya ingin mengingatkan anak-anakku sekalian, haji umroh inilah satu, bukan kewajiban sebetulnya, karena Islam nggak mewajibkan orang berhaji. Jadi rukun Islam yang sebetulnya abu-abu, karena kata-katanya man istata'a ilaihi sabila, wajib bagi yang mampu. Yang repotnya saudara-saudara sekalian, saya sering sekali mendengar orang mengatakan begini, saya belum haji Pak Haji. Saya bilang kenapa? Belum ada panggilan. Allah tidak akan pernah memanggil anak-anak sekalian. Allah tidak akan pernah memanggil, karena Allah itu cuma memberikan rambu. Ketika kamu mampu maka laksanakan. Man istata'a ilaihi sabila. Hari raya bulan puasa ya. Bulan puasa salah satu imam besar datang ke Alexandria menjadi imam. Nah kemarin saya kontak ke dia, saya sampaikan insya Allah saya tanggal tanggal 30 ya, 30 saya akan ke Mekah. Dia mengundang kami, jadi ya kita. Saya bilang saya ramai 70 orang, nggak apa-apa, silakan mengundang ke daurahnya. Jadi daurah itu tempat mengajarnya dia. Jadi nanti mungkin pada saat kita acara itu, pada saat kita tur ya, ada tur kan, nah tur mungkin kita ujungnya nanti ke daurahnya Syekh Abdul Rahman Al-Sudais gitu. Baik, saya kira itu. Jadi nanti kita datang di Mekah di situ, kemudian di Madinah kita ke Universitas Islam Madinah melihat-lihat. Siapa tahu nanti ada anak Alexandria yang pengen jadi imam besar, lanjutnya menjadi siswa Universitas Islam Madinah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Ibu Sulaina MH, Pembina Yayasan Alexandria, kepada yang saya hormati Ibu Hajah Lili Laina BSc, Penasihat Yayasan Alexandria beserta jajaran pengurusnya, dan juga kepada Ibu Tania Laina BSc MBA, Ketua Yayasan Alexandria beserta pengurus, kepada yang saya hormati Gus MD yang seolah nanti akan menyampaikan materi ibadah kepada Bapak dan Bunda serta adik-adik semuanya, juga kepada Ibu Afaf Abdullah, Direktur Keuangan PT Alija Sudi Wisata, pada Bapak dan Bunda jamaah umroh yang insya Allah akan berangkat tanggal 30, dan juga santri-santriwati dari Alexandria yang saya cintai. Alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini saya bisa hadir di sini mewakili Alija untuk menyampaikan beberapa hal terkait nanti teknis keberangkatan. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah beberapa hari ke depan Bapak dan Bunda dan juga adik-adik semuanya bisa ziarah ke makam beliau insya Allah. Adik-adik semuanya, ada yang sudah pernah umroh boleh tahu? Sudah pastinya ya. Kalau umroh yang sebelumnya mungkin sama keluarga, ini luar biasa, alhamdulillah. Bareng dengan teman-temannya bisa saling sharing, saling berbagi selama 9 hari nanti full bersama temannya, dibimbing oleh Bapak Ketua Yayasan juga, alhamdulillah sungguh luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa ya, tamu-tamu pilihan bisa umroh bersama teman-teman terdekat insya Allah. Baik, Bapak dan Bunda serta adik-adik yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan terkait teknis keberangkatan, biar semangat kita talbiyah dulu bareng-bareng ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, inna
Beri umrah ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri, sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan ke tanah suci, untuk bersimpuh di rumahmu Rabbi. Minyak atau minyak angin kalau di bawah 100 mili boleh di kabin, tapi kalau sudah di atas 100 mili taruhnya di bagasi ya, takutnya nanti kalau di bandara dibuang saya. Jadi saya ingatkan dari awal, yang bawa gunting memang nanti kita umroh dulu perlu gunting. Insya Allah mutawif itu sudah ganti dengan gunting, jadi bisa bergantian. Baik, nanti insya Allah untuk keberangkatan dari Alijaz dia akan menemani ada Bunda Umu menemani dari keberangkatan hingga pulang lagi. Selanjutnya untuk mutawif insya Allah Gus Erdi siap mendampingi Bapak dan Bunda serta adik-adik semuanya. Sudah kenal dong nama Gus Erdi ya. Jadi beliau akan mendampingi selama di sana dan juga nanti akan dibantu oleh Ustadz Fendi, mahasiswa Al-Azhar Kairo yang akan menjadi mutawif di sana nanti. Baik, next. Untuk kabin maksimal 7 kilo, biasanya 18 inch ya. Untuk pesawat Saudia itu bagasi satu orang bisa 2 piece, maksimal satu piece-nya 23 kilo. Tapi nggak bisa juga misalnya saya mau bawa koper yang gede, saya isi 30 kilo, nggak bisa. Jadi boleh bawa 2, tapi satu piece-nya maksimal 23 kilo. Nah, untuk yang bawa kabin itu kebijakan dari Saudi Airlines itu hanya boleh 50%. Jadi kalau misalnya berdua itu bisa bawanya satu aja. Atau untuk mengakali biar bisa bawa masing-masing, bawanya ransel atau tas tenteng untuk menaruh kain ihram yang tadi ya. Itu karena memang ada kebijakan dari Saudi Arabia hanya boleh 50%. Takutnya semua bawa koper kabin, nanti kabinnya penuh, akhirnya pas kita boarding dimasukin juga ke bagasi, pas mau pakai kain ihram ribet lagi. Baik, boleh tahu, mohon maaf Gus Erdi, nanti mikotnya di Jalan atau di Jeddah? Oke, nanti Gus Erdi yang akan menjelaskan ya. Intinya boleh di Jalan atau di pesawat ya, boleh juga di Bandara Jeddah karena MUI sudah membolehkan. Baik, kita lanjut lagi. Next, Mas. Oke, ini tadi bagasi sudah saya sampaikan maksimal 2 piece. Jadi mohon maaf mungkin bunda-bundanya atau bapak-bapaknya juga mungkin karena saudara banyak, teman banyak, tetangga banyak mau belanja itu boleh bawa 2 kalau bersama Saudi Airlines. Kita lanjut lagi.
Untuk tag bagasi insya Allah dari Anjas nanti tetap kita pinginkan nama per jamaah. Untuk ID card diharapkan peserta begitu sampai bandara tetap harus memakai sampai pulang kembali. Karena selama di Saudi jamaah itu tidak membawa paspor. Paspor dipegang oleh muassasah atau kantor yang menerbitkan visa kepada jamaah. Jadi sebagai gantinya identitas selama di sana itu ID card. Di ID card ada foto jamaah, ada nomor paspor, ada nomor telepon tour leader, nomor telepon mutawif, nomor telepon tim kita yang ada di sana. Ada nama hotel juga dan juga ada nomor telepon muassasah dan tim Saudi, nama hotel juga ada. Jadi sebagai gantinya identitas kita nanti selama di sana itu ID card. Jadi jamaah nggak harus bawa KTP, nggak masalah, bisa berangkat ya. Jadi yang penting kalau di Saudi ke luar negeri itu kan paspor. Jadi paspor memang wajib ada. Baik, kita lanjut lagi. Next, Mas. Oke, nah nanti yang bawa ransel, bawa tas kabin dan tambahan-tambahannya itu silahkan nanti dimintakan label bagasi oleh tim kita yang ada di Bandara Jakarta, karena biasanya jamaah itu begitu landing di Bandara Jeddah tidak boleh berumun di konveyor, biasanya langsung suruh keluar. Jadi tim porter dan juga tour leader yang akan mengidentifikasi koper-koper para jamaah. Jadi untuk memudahkan, silahkan nanti dimintakan tag bagasinya. Karena juga nanti pada saat kita check-in hotel, baik di Mekah maupun di Madinah, insya Allah dari kami itu akan diantar langsung di depan kamar masing-masing. Jadi biar nggak ketuker-tuker ya, karena di tag bagasi itu nanti sudah ada nomor urutan nulis gitu. Jadi biar nggak ketuker, harusnya di kamar 2 ke kamar 3 gitu kan, akhirnya kan cari-carian gitu. Jadi yang bawa tas-tas kayak gini tolong nanti bisa dimintakan label bagasi kepada tim kami yang ada di Bandara Jakarta nanti. Baik, nextnya. Nah ini nanti kita akan kumpul dulu di Hotel Anani, diusahain adik-adik sholat 5 waktu juga ke masjid. Kalau di sini sholat juga jamaah betul ya? Nggak ada yang sholat sendiri kan ya? Selama di sana apalagi harusnya lebih rajin lagi, lebih baik lagi. Sholatnya full di masjid, jangan hanya tidur, makan, rehat percuma nanti. Kalau tadi Pak Idris, Masya Allah, kalau orang pulang umroh itu biasanya lebih baik, harusnya emang begitu. Harapannya kita pulang umroh itu akan lebih baik, baik dari pribadi maupun kita bersosial. Gitu. Jadi memang harus lebih baik. Karena kita udah ditempa loh 9 hari langsung sama keluarga yayasan, itu luar biasa. Gitu. Jadi nanti kalau ini program overseas, jadi kita nggak full ibadah juga enggak, karena memang ada kunjungannya. Nanti dari kami akan ada juga kunjungan ke UIN. Kebetulan Gus Emi juga memang lulusan UIN juga. Jadi di UIN itu informasi dari tim kami itu bisa 3 jam di sana. Itu nanti akan ada kayak seminar itu dengan dosen UIN dengan berbahasa Arab. Jadi mungkin nanti yang kalau di sini pastinya namanya santri, udah biasa dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, kayak gitu, bisa nanti diasah langsung di sana dengan dosen-dosen yang ada di UIN. Nanti insya Allah ketemu juga dengan mahasiswa UIN, orang Indonesia yang kuliah di sana, insya Allah ya. Terus selanjutnya tadi juga Pak Haji itu sudah nyampaikan nanti akan ada kunjungan ke daurahnya Syekh Abdurrahman Sudais, Masya Allah. Kalau bukan karena Pak Haji Idris kayaknya nggak gampang untuk bisa ke daurah beliau gitu. Insya Allah nanti kami kondisikan dengan tim kami yang di sana untuk
waktunya. Jadi ayat yang kita bagi Bapak dan Bunda serta adik-adik semua, bisa jadi nanti waktunya itu mungkin beda ya gitu, karena memang terkadang kan di sana mungkin ada tambahan-tambahan yang memang harus kita ikuti. Semua kegiatan diharapkan adik-adik semuanya bisa ikut agar wawasan kita juga lebih banyak ya. City tournya kalau orang umroh itu nggak jalan-jalan seharian pagi sampai malam enggak gitu. Jadi city tournya yang memang kita ziarah kita ke Makam Baki gitu ya. Selanjutnya ke Jabal Uhud, terus kita sholat di Masjid Kuba kayak gitu. Itu pahalanya kita sholat di Masjid Kuba itu bagikan sekali umroh. Nah adik-adik udah selesai umroh ke Madinah sholat di Kuba itu udah dapat pahala umroh lagi gitu, Masya Allah. Kalau di Saudi emang penuh dengan keberkahan. Jadi kita dari sekarang kita niatin memang niatnya nanti di sana itu ibadah gitu ya. Baik, kita lanjut lagi next. Untuk perlengkapan mungkin yang bisa ada di bawah siapin sendiri, karena memang di sana juga ini udah menjelang mulai ke musim-musim dingin ya. Tapi tetap kayak topi ya dibawa ya, payung takutnya nanti hujan. Jadi kita kalau mau ke masjid itu sudah ready gitu ya, ada payung. Terus kita juga harapkan bawa masker sudah nggak wajib. Tapi karena kita akan ke negara lain bertemu dengan orang banyak juga, silahkan tetap membawa. Tapi kalau sudah mikot nanti tidak boleh memakai masker. Yang adik-adiknya yang santriwati tidak boleh pakai nikop kalau yang ada ya, yang nggak boleh pakai cadar. Kalau sudah niat, kalau belum boleh. Nah selanjutnya topi biasanya dipakai kalau kita lagi ziarah ya, karena emang panas. Itu biasanya kita sarankan kacamata hitam gitu ya, untuk biar nggak silau kalau mau ke masjid dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Idris Laina dan juga Ibu Lili, kemudian juga Ibu Direktur ya tadi, Ibu Tania, dan segenap sivitas akademika di Alexandria Islamic School. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sekali lagi bapak-bapak guru dan ibu guru. Oh di sini bahasanya bukan bapak-bapak guru. Apa sih namanya? Apa namanya kalau bapak guru apa namanya? Mr. and Mrs. Bapak guru di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami dan segenap keluarga besar Alexandria Islamic School. Kemudian my best student, my best friend, my best all who came here, seluruh keluarga besar dari santri dan juga santriah di Alexandria Islamic School. Izinkan pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan sama beliau tadi bahwa kita itu melaksanakan kepergian ke tanah suci ini bukan tentang masalah kita adalah orang yang mungkin nunggu panggilan. Allahumma umratan. Artinya labbaika umpati panggilan. Allahumma ya Allah umratan berumrah. 3 kata saja. Ini adalah niat pilar pertama yang wajib kita bangun, yang wajib kita dirikan. Ini adalah pilar yang pertama, yaitu niat kita labbaika apa tadi? Allahumma umratan. 3 kata saja. Sefajrul diingat-ingat ya.
Tiga kata apa itu tadi? Umrotan. Bikram? Ya, itu tiga kata saja untuk mendirikan satu fondasi yang pertama. Jadi umrah itu cuma 4 pilar yang terdapat di sekitaran saya ini. Pilar yang pertama adalah niat ihram tadi, bukan bajunya. Baju ketika kita sudah mengatakan labbaika Allahumma umratan, maka kita tanggalkan baju-baju ini, kita ganti solusi dari Allah. 2 helai kain ihram. Jadi jangan dipahami ihram itu kain ihram. Ihram itu adalah niat, Bapak Ibu. Apa? Niat. Jadi kalau kita pakai kain ihram keliling-keliling narang luntur, orang bilang, oh ini lagi maulid Nabi. Betul, lagi karnaval. Benar nggak Bapak Ibu? Boleh nggak anak-anak latihan manasik di sini? Boleh? Ada kan? Pelatihan manasik, ya kan? Anak-anak itu sudah diajak manasik pas lagi kecil-kecil, benar kan? Tapi ketika kita sudah mengatakan labbaika Allahumma umratan, 3 kata tadi, maka ibarat kita sudah meminang seorang kekasih. Bahwasanya ketika itu juga semua larangan-larangan ihram dilarangkan bagi kita semua dan harus kita hindari. Jadi pilar pertama sudah berdiri dengan 3 kata tadi sama dulu. Apa? Allah. Pilar yang kedua yaitu tawaf. Nanti kita akan belajar larangan-larangan ihram itu apa saja. Dan kita akan praktek lagi tentang bagaimana melaksanakan mengganti kain ihram. Pilar yang kedua adalah kita melaksanakan tawaf. Kita juga akan praktek tawaf. Boleh saya ditemani teman-teman sukarelawan yang ikut saya, ayo kita coba latihan tawaf. Ayo, saya nggak makan manusia, saya juga makan nasi. Ayo, oke, bikin barisan seperti ini. Ya, ada pesan, ada pesan. Siap-siap ya. Ini rukun Yamani. Karena kita terletak di sini baca apa? Rukun Yamani. 4 pilar, ya, 4 sudut di Ka'bah itu ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad di sebelah sana, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi. Yang harus jadi patokan kita adalah rukun Yamani dan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini nanti di sebelah kanan sana pojok ada lampu hijau. Apa? Lampu hijau sebagai tanda bahwasanya kita sudah di Hajar Aswad. Karena kita nggak mungkin, jangan kira Ka'bah seperti ini teranjangnya. Di sini sudah banyak manusia. Nanti kalian akan lihat ribuan manusia ada di sini. Jadi kalian kira kosong, jadi kita bisa gini. Nggak semudah itu Bang. Jadi nanti kalian akan lihat bahwa di sini betul-betul ramai manusia. Jadi kalian harus tahu sudut-sudut. Oke? Nah nanti di sebelah Hajar Aswad sana ada lampu hijau di sebelah kanan. Patokannya seperti itu. Ketika itu juga kalian tahu bahwa itu adalah Hajar Aswad. Patokannya malam ini hijau. Oke, ayo kita jalan sebentar sini. Nah inilah kita mau mulai Hajar tawaf. Bapak Ibu diberkahi Allah SWT. Ya. Dari sini, ini posisi seperti ini. Nanti di sini ada polisi bergerak bukan Bapak Ibu? Ada polisi bergerak bukan? Enggak, saya bisa bedain juga ya. Kabarnya itu cuma replika. Ya ada polisi nanti akan bergerak bukan di sini. Kenapa? Untuk mengkoordinir orang-orang yang polisi. Hajar Aswad di sini orang bergerak semua ini. Betul di sini orang bergerak semua Hajar Aswad yang mau adalah Multazam di sini. Multazam di mana? Dari Hajar Aswad ke sini. Ya Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Di situlah semua hajat manusia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya merindukan sosok seorang Maimuna, sosok seorang Aisyah, jangan dulu ya, belum waktunya, lalu belum sukses dulu baru kita dulu. Jadi apa namanya? Di sini dari sini sampai sini. Kalau nanti sampai ke sana silakan minta kembalian. Doain kalau bisa ke sini tiap tahun, barang orang tua, barang keluarga semua, kakek nenek semua, ya Allah berikan rezekinya di sini. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Ini namanya apa? Multazam. Nah, disinilah awal kita melaksanakan titik ini yang pertama. Nanti di sebelah kita, jika kita tarik pojokan dari Hajar Aswad ini menuju ke pojokan sana, itu ada apa tadi sebelah sana? Lampu hijau. Oke.
Dan pastikan Bapak Ibu jangan menoleh seperti ini. Boleh tangannya seperti ini. Mbak Yada, praktek. Mbak Yada berangkat. Jangan ngomong. Nanti zona kamu juga ngomong-ngomong tadi. Kembali bilang, Bapak Ibu turunin dulu. Biasanya kalau sudah kita melihat misalnya apa, belum lagi melihat menara jam dan tower, lihat dong menara gede banget lupa lebih. Itu menara gede banget, jamnya gede berputar-putar. Jangan sampai gagal fokus. Ya, jadi ketika nanti kalian sudah ada di sana, jangan menyapa ada asal dulu. Kalau masih di sini, kan ada yang di belakang nanti, maka harus sejajar. Ketika kita menyapa, labbaika Bismillahirrahmanirrahim, itu harus sejajar. Pastikan. Jangan kalian masih di sini di belakang, ustaznya udah di depan nih. Bismillahirrahmanirrahim, kalian nyapa bagian sini. Ngerti? Benar nggak? Kan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, kalian masih di mana? Di sini. Maka kalian harus pastikan betul kalian sudah ada di pojokan persis. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sinilah awal dan akhirnya tawaf. Jelas Bu? Bisa dimengerti. Kita mengitari kapas sebalik arah jarumnya. Kalau jam kan gini muternya, benar nggak? Ya. Kalau jam gini kan, sana. Nah, kita muternya balik. Begitu. Makanya kita seperti ini. Oke, coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jangan kaji saya. Nanti saya tahu. Ya. Jadi ya, setelah kalian menyapa Bismillahirrahmanirrahim, lihat gimana itu? Iya. Jangan ke saya. Kalau ke saya nanti saya takut. Saya takut lagi. Begitu mudah bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, paham? Pastikan. Jangan sampai kalian menyapa Bismillahirrahmanirrahim, kalian masih di bawah. Oke, mengerti? Bisa dimengerti semua? Oke, ikutin saya agak. Ya, agak ini ya. Sejajar, ayo sejajar. Nanti pastikan kalian sudah sejajar ini. Di sebelah kanan ada apa? Di sebelah kanan ada apa? Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ikutin saya, ayo. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Tibalah kita di sudut Yamani. Di rukun Yamani ini teman-teman semua, kita disunahkan untuk membaca doa sejagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ini saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap ya? Putaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Muka lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Nah, di sini kita baca apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kita sebut sama lagi ke sana biar agak kipas. Ya, siap ya. Di sini yang ketiga, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ya sejajar ya. Baru Bismillahirrahmanirrahim ya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Ya. Tiba di rukun Yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
takriman wa mahabatan. Di pagi tadi rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Salat sunah tawaf. Salat sunah tawaf ini di maqam Ibrahim. Saya niat salat sunah di maqam Ibrahim 2 rakaat lillahi ta'ala. Surat yang pertama setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Kafirun. Setelah rakaat yang kedua setelah kita membaca Al-Fatihah kita membaca Al-Ikhlas. Kuliah ya, kuliah ayat Al-Kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Jelas? Langsung kita berdoa. Yang sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Kau berikan, rezeki yang Kau berikan kepada kami dan sekarang suci. Karena nanti akan melihat Ka'bah juga langsung nangis. Kalian ingat bersama orang tua, kalian ingat bersama dulu, kalian semua akan ingat pada saat itu. Benar-benar runtuh banget hati kita pada saat itu. Karena belum lihat ini, karena mungkin cuma sekedar dunia. Apalagi nanti di sana kalian akan lihat bahwasanya semua manusia itu akan minta satu. Ya Allah, berikan kami masuk. Cara pulang yang terbaik, Engkau ridho, Engkau senyum kepada Allah. Itu yang berapa? Itu harapan kita semua. Nggak minta apa, cuma satu minta. Ya Allah, pulang dengan cara yang terbaik. Kembali kepada urusan saya. Kita semua begini. Oke, itulah kita selesai tawaf. Kemudian salat sunah 2 rakaat. Berikutnya kita sa'i. Praktek sa'i kita lakukan di sini. Oke, teman-teman semua. Ibaratnya kita sekarang ada di Bukit Safa. Wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Nah, kita tiba di Marwah, kita putar balik dulu. Izin putar balik. Makanya pakai video. HP kalian itu gunakan itu. Yang pertama, oke, kita ketemu kain ihram 1. Yang boleh di video boleh. Ya. Caranya, ya, bisa dilihat. Nanti aku praktek 1 boleh dekat satu kasih buat siapa? Sapa Jirul aja dulu. Dulu sini dulu, ikutin. Nanti kamu bisa ngajarin yang tadi. Ya. Biar pikiran aja yang ngasih video. Nanti kamu share di grup apa dan sebagainya. Caranya gini. Ya, 1 yang bagian sebelah kanan, yang ujung sebelah kanan ini sampai ujung ini masih ada sisa yang kiri. Pak pahamin ya. Yang kanan sampai ujung. Yang kanan. Yang kiri masih ada sisa. Ya, oke. Masih ada sisa kan. Nah, temukan antara kanan dengan kiri. Ya. Ini kan yang sisa tadi yang sebelah kiri. Geser ke sini, masukkan seperti ini. Masih ada sisa kan? Ya kan? Kiri lagi. Iya. Langsung kita lipat kayak sama. Kita lihat. Kamu bilang gampang, nanti prakteknya susah. Beneran. Lihat. Beneran. Sekarang kalian lihat. Aman kan? Aman. Bener nggak? Aman ya? Aman kan? Nggak terbang kemana-mana? Karena kita nggak boleh pakai dalaman apapun. Jadi harus hati-hati. Benar, makanya aku bilang tadi, karena kalian nggak kemana-mana, perhatikan cara dirimu tapi aman dari godaan setan yang terputus. Ya, sedih. Lihat satu lagi nih, 1. Oke. 2. 3. Ini masukin ke dalam sarung ini. Sekali lagi kita coba ya. 1, ini ujung yang kanan nih, patokan. Oke. 2, masukkan. Oke, 3. Sini kan, oke. Habis itu kita lipat ke dalam. Iya. Nah, ini harus sudah lengkapin kan. Sekarang coba Robi bikin warna lagi dari kecil. Iya. Enak nggak pas ya? Iya. Aman kan? Nah, kalau cara yang mudah, cara yang nggak jelimet, cara orang gabut. Mudah tapi nggak aman. Terbang kemana-mana. Ini mudah nih, tinggal ngumpulin jadi 2. Udah gini beres. Ini yang mudah.
Tapi mudah kan nanti pakai itu bisa pakai bel. Cuman ini lihat nih. Bener nggak? Ini cara mudah tapi terbang kemana? Jelas? Mudah ini caranya, cuman terbang kemana-mana. Silakan praktek. Gantian sekarang pikiran katanya mudah. Suruh praktek dia. Gampang. Kasih coba. Kita lihat pikiran guys. Ini kita coba gampang kan ya jadi caranya. Lihat guys, tadi katanya gampang guys. Ya. Yang kiri kita masukkan ke dalam lipatan tadi itu di bagian sampingnya kita giniin nanti. Oke, sebelah kiri kita masukkan dulu. Ibaratnya seperti ini kita masukkan saya masukkan ke belt saya ya. Yang kiri. Nah nanti pas lagi tawaf itu dibuka. Pas tawaf saja itu dibukanya gini. Dan tinggal ini yang kebuka. Pundak sebelah kanan. Yang kebuka adalah pundak sebelah kanan. Yang kebuka adalah pundak sebelah kanan. Yang kebuka hanya ini pas kapan dibukanya juga pas tawaf saja. Ini dibukanya pas tawaf saja. Ya, ini dibukanya pas tawaf. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Ya. Saya contohkan lebih bersama lagi. Oke, ya. Ini masukin ke? Boleh nggak? Boleh. 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 Jadi masukin ke sini. Aman kan? Oke. Kalau lagi pas nanti masih di atas pesawat gini masih boleh. Nanti pas tawaf baru kita buka pundak kita. Ini udah gini aja. Oke? Enak. Oke. Sekarang pas lagi tawaf kita tinggal lempangin yang kanan. Pokoknya yang paling gerak cuma sebelah kiri. Pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke? Ya lagi go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke? Paham ya? Ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-solehah pastinya. Langsung aja ya. Saya Haji Muhammad, boleh dipanggil Budi, boleh panggil Ibu. Panggil kakak juga boleh ya, Dek. biar berasa muda ya, walaupun anaknya sudah sepantaran, adik nggak sepantaran sih, sudah lulus SMK sebenarnya, sudah kuliah anaknya. Insya Allah ditugaskan sama Al-Hijaz, diberikan amanah untuk membersamai adik-adik semua Alexandria keberangkatan 30 Oktober plus taib 9 hari kereta cepat dari Saudi. Sebagai panitia perjalanan atau TL, mungkin sedikit yang saya sampaikan. Sebenarnya ini mungkin ulasan kesimpulan dari yang tadi disampaikan, sudah sempat diulas oleh Bapak Kepala Yayasan Alexandria, juga oleh Bu Selvi tadi, bahwa kita akan melaksanakan perjalanan bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan suci, perjalanan ibadah umroh. Oleh karenanya saya mengingatkan kembali, menegaskan kepada adik-adik khususnya mungkin yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh di sini ya, sebelah sini. Yang pertama bahwa kita itu umroh harus ada
mampu ya. Mampu apa? Mampunya itu dalam 3 kategori. Yang pertama, adik-adik menyiapkan diri supaya termasuk orang yang mampu secara apa? Jasadiah, secara fisik. Adik-adik masih muda, masih sehat, insya Allah kuat pastinya ya untuk tawaf, sa'i, pulang pergi, sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi dari hotel. Tapi saya harap sekarang mungkin sekitar 3 minggu lagi keberangkatan, insya Allah semoga Allah ridhoi ya. Jaga kesehatan supaya ketika berangkat nanti semuanya dalam keadaan fit, kesehatannya sehat walafiat sehingga adik-adik kuat untuk melaksanakan ibadah umrah secara maksimal, baik itu tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada yang sakit gimana? Jangan sampai qadarullah ya. Cuman misalkan ada yang nggak kuat seperti yang sepuh, yang apa itu, maka suka ada istilah pakai jasa dorong kursi roda. Kalau di sini enggak ya, semuanya kan masih muda, masih kuat ya. Kemudian yang kedua ada istilah istitoah atau mampu dalam istilah apa? Dalam istilah ilmiah, dalam istilah apa? Mampu secara keilmuan. Kenapa adik-adik hari ini diberikan manasik, diberikan teori tentang fikih umroh, baik itu secara teori maupun praktek, supaya adik-adik nanti sudah benar-benar mampu bisa melaksanakan rukun umroh dan wajib dan lain sebagainya supaya umrohnya mabrur. Walaupun di sana ada ustadz yang bimbing, tapi adik-adik harus paham ya. Kenapa? Semisal adik-adik lagi tawaf kan 7 putar. Setawaf itu bagian dari rukun umroh yang harus dilaksanakan, tapi ada syarat sahnya, syarat wajibnya yaitu apa? Wudu. Nah, ketika adik-adik itu nanti tawaf, misalkan batal wudu harus seperti apa? Gitu. Nah, kalau misalkan adik-adik batal wudu ketika tawaf, maka harus berhenti, maka terpisah dari rombongannya, itu harus mengambil wudu kembali sehingga nanti akan terpisah. Nah, oleh karena itu diharapkan adik-adik paham supaya nanti apa umrohnya itu sah, tidak hanya mengandalkan dari ustadz pembimbing gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada istitoah dalam istilah apa? Istitoah maliyah, istitoah dalam hal materi. Adik-adik bersyukur alhamdulillah termasuk orang yang kena kewajiban mungkin secara materi udah mampu, tapi orang tuanya diberikan karunia sama Allah sehingga adik-adik bisa berangkat umroh, alhamdulillah ya. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai panitia saya akan mengulas sedikit kembali apa sih sebenarnya yang perlu adik-adik siapkan itu. Boleh ini mungkin diingat atau nanti juga ada grup WA akan dibuatkan oleh Misiada atau Ustaz ya, mungkin nanti akan saya share di grup. Yang pertama yang tadi kain ihram pastinya ya, kain ihram untuk perempuan, kaos kaki. Kemudian yang berikutnya alas kaki, jangan lupa adik-adik biasanya berangkat pakai sepatu, jangan sampai lupa bawa sandal yang terbuka atau gampangnya sandal jepit. Jadi nanti ketika di pesawat kalau adik-adik berangkatnya pakai sepatu, maka ketika mau niat ihram harus ganti pakai sandal jepit karena nggak boleh tertutup mata kakinya. Nanti kalau tertutup pakai sepatu nggak sah ya, nggak sah. Kalau itu kena denda, nanti harus bayar menyembelih seekor kambing, repot kan. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi diingat ya, yang pertama tadi kain ihram, kemudian harus bawa sandal gitu ya, alas kaki. Kemudian yang ketiga baju ganti berapa banyak? Sesuaikan, kalau minimal ya kalau 1 hari 1 berarti sesuai itinerary berarti 7 kali kan. Kita pulang pergi 9 hari ya. Itu disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing ya. Kemudian berikutnya yang keempat, selain baju ganti boleh juga baju tidur mungkin gitu kan. Kemudian juga handuk, insya Allah di hotel ada alat mandi. Tapi kalau seandainya mungkin nggak biasa dengan pakai yang di tempat umum, boleh juga bawa untuk persiapan. Kemudian yang kelima ada tumbler atau botol minum. Buat apa adik-adik? Nanti adik-adik maupun di sana kita dapat jam-jam gratis setiap pulang dari masjid, bawa minum biar terapi air jam-jam, minum air jam-jam di sana gitu ya. Kemudian yang berikutnya obat-obatan dan masker. Tadi sudah disampaikan Pak Ibu Direktur ya, ada bawa masker dan obat-obatan pribadi. Saya sebagai panitia mungkin yang secara umum obat-obatan akan insya Allah bawa, tapi kan takutnya beda-beda ya deh, khususnya mungkin vitamin masing-masing. Kita di sana di negara orang, cuacanya berbeda, ketemu banyak orang, jadi benar-benar harus dijaga kesehatannya. Boleh masing-masing bawa vitamin sesuai dengan yang biasa dikonsumsi harian oleh kalian, ataupun mungkin obat-obatan yang memang sekiranya diperlukan oleh masing-masing. Karena kalau terserah saya kan bukan tenaga kesehatan, jadi juga tidak bisa sembarangan memberikan obat, walaupun harapannya semua insya Allah sehat, tapi untuk jaga-jaga itu bawa obat-obatan ya. Kemudian yang berikutnya uang saku. Nah, ini kemarin Mr. Patri sempat tanya juga ke Ibu, uang saku gimana? Ada sebetulnya insya Allah sudah dijamin makan sehari 3 kali sama kami, sama pihak travel. Jadi secara kasarnya sebetulnya tidak perlu bawa uang, cuma untuk sekedar apa? Jajan aja. Mau jajan atau mau beli oleh-oleh atau apa deh? Kita kan mau ke Taif ya. Nah, ke Taif ini paketnya dari kami belum include dengan teleplik dan tobogan. Ya, kalau untuk adik-adik yang mau naik teleplik sama tobogan di Taif, maka disiapkan uang sekitar kalau teleplik itu 100 real,
100 real itu kalau kali rupiahnya mungkin 4.000 sampai 4.500 berarti berapa deh? 4.450 ya. Nah, tobogannya sekitar 40 real. Sebenarnya kalau koordinir grup itu bisa lebih murah insya Allah nanti. Atau mau naik unta misalkan toib 10 real ya, hitung-hitungannya lah semuanya untuk di toib itu kalau memang karena belum ikut dari kami ada teleprik, ada tobogan, ada naik unta itu sekitar 150 real. 150 real itu berapa uang kitanya? Taruhlah gampangnya sekitar 750.000 ya gitu. Kalau uang jajan ada mau bawa real langsung dari sini tukar di di Bank Mandiri atau di daerah mana boleh, atau ada bawa rupiah di sana juga laku, atau mau ditukar di money changer bisa, atau mau bawa kartu debit yang sudah Visa atau Mastercard ya itu bisa gitu. Jadi supaya nanti nggak ini kemarin sempat ada yang nanya gimana masalah untuk uang. Kemudian yang berikutnya untuk masalah paket data roaming nanti mungkin ada udah paham juga ya. Nanti untuk masalah kartu tidak perlu ganti tapi pakai paket data. Kenapa ada perlu pakai data roaming? Karena kita nanti selama di sana komunikasinya insya Allah via WA group. Jadi kalau ada kegiatan misalkan besok ngapain nggak mungkin kan diketuk per kamar tapi diumumkan di WA. Ada wifi di hotel ada, tapi karena kita kan nggak selalu stay di hotel ya, akan keluar banyak kegiatan di luar. Jadi ada nanti diharapkan beli paket roamingnya. Nanti caranya akan di share seperti misalkan langsung di aplikasi My Telkomsel dan lain sebagainya itu juga bisa ya. Kemudian berikutnya selain persiapan itu berikutnya untuk masalah tadi nusuk Raudhah, ada istilah sekarang itu kalau mau ziarah ke makam Rasulullah ke Raudhah harus pakai izin. Nah kalau dulu ada namanya tasreh dari travel, sekarang itu sudah tidak bisa lagi tapi harus daftar aplikasi pribadi masing-masing via aplikasi nusuk. Nanti caranya akan saya share di grup setelah ada visa, karena syaratnya sudah ada visa. Ada sudah mengumpulkan paspor semua ya sama panitia ya, paspor sudah, pas foto sudah ya. Nah itu jadi nanti kami proses dulu visanya, nanti kalau sudah keluar di share mungkin di grup atau juga japri nanti ke panitia Mas Ustaz Fajrul atau siapa, nanti kita apply masing-masing untuk nusuk izin ke Raudhah ya itu. Kemudian yang berikutnya respon tadi, barangkali kalau untuk laki-laki sebenarnya tidak ada respon ya, kecuali keberangkatan dapat nggak baju koko atau baju marun tadi gitu, ada ya ya gitu. Kalau untuk laki-laki berarti pas berangkat aja ada responnya ya. Untuk umroh kan umroh pertama, umroh kedua pakai kain ihram. Nah untuk ini kali yang perempuan di sini ya, yang perempuan nanti mungkin sudah disampaikan sama Miss Yada ya. Untuk keberangkatannya pakai seragam marun ya. Kemudian umroh pertamanya pakai gamis putih, umroh keduanya pakai gamis hitam. Itu aja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di sini, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah perkenankan perjalanan umroh ini lancar. Kita kembali dari melaksanakan ibadah umroh, keadaan kita lebih baik dari sebelum kita berumroh. Kita hidupnya lebih lurus, hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih berkah dunia dan akhirat. Kita juga berdoa kepada seluruh sivitas akademika yang telah berjuang bersama-sama di Alexandria Islamic School. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan semuanya bisa umroh satu sekolah ini. Amin. Al-Hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah. Naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa liman lahu haqqun 'alaina minal mu'minina wal mu'minati wal muslimin wal muslimat wal akhwat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadil hajat. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi ibadika salihin.
Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana salah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.